Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Asimun Mas'ud, Ketua Lembaga Takmir Masjid Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Timur, menyampaikan jawaban terkait dengan video yang beredar di WhatsApp yang berawal dari TikTok atas nama akun Arfan Pradiansyah. Di sana menyebutkan bahwa penetapan Idul Adha seharusnya tidak ada perbedaan. Kata beliau, perbedaan bisa saja terjadi ketika menetapkan awal Idul Fitri. Sementara kata beliau Idul Adha seharusnya tidak ada perbedaan karena patokannya adalah wukuf di Arafah, di mana ketika malam harinya para jamaah haji wukuf di Arafah bisa dipastikan esok harinya adalah Idul Adha. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau sampaikan tidaklah salah. Karena memang Idul Adha adalah ketika sudah wukuf di Arafah pada malam harinya. Namun demikian, kenapa di Indonesia ini masih terjadi perbedaan dalam menentukan Idul Adha antara ketetapan melalui sidang isbat oleh pemerintah Republik Indonesia dengan ormas Islam yang lain. Nah, yang menjadi pembahasan atau yang membahi titik masalah perbedaan ini bukan Idul Adha-nya, bukan wukuf di Arafahnya, tetapi karena perbedaan dalam menentukan awal Zulhijjah, di mana kita tahu dalam kalender hijrah menentukan awal bulan hijrah itu adalah melalui hilal atau dengan melihat hilal atau bulan sabit. Sementara kalau bulan Masehi penentuannya adalah dengan matahari. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari memang di Indonesia untuk peredaran matahari lebih dulu dibanding dengan yang ada di Arab Saudi, di Timur Tengah sana. Akan tetapi karena menentukan awal bulan hijriah itu bukan karena matahari, tapi karena hilal, maka tentu ada perbedaan ru'yatul hilal. Karena untuk menentukan awal puasa maupun akhir puasa, awal Dzulhijjah maupun Yaumun Nahar pada Idul Adha ini adalah berawal dari penentuan awal Ramadan maupun awal Dzulhijjah. Disinilah pentingnya kita lakukan bahasan. Di Indonesia tentu kenapa nggak merujuk kepada Arab Saudi, di mana menentukan Idul Adha kadang suka berbeda dengan penentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini karena perbedaan saat ru'yatul hilal. Hisab di zaman Rasulullah itu tidak dipergunakan. Yang dipergunakan itu dengan isbat, dengan ru'yatul hilal, melihat hilal secara langsung. Ya tentunya hilal terlihat di matla atau tempat terbitnya hilal, tempat munculnya hilal, mungkin saja di Arab Saudi sana sudah terlihat, tetapi di negeri kita Indonesia belum terlihat. Inilah yang menyebabkan kenapa bisa beda. Jadi tidak semata-mata harus sama dengan Timur Tengah, tidak. Karena antara jarak
Arab Saudi ke Indonesia ini cukup jauh sekali. Nah, jangankan di sana, antara Madinah dengan Syam saja saat itu sudah berbeda. Dalam melihat hilal. Ini ada sebuah hadis yang diabadikan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Saya dapatkan dari ensiklopedia hadis Kutubut Tis'ah di nomor hadis Sahih Muslim 1819. Ini terkait dengan penetapan awal Ramadan. Nah, ini juga sama. Kalau dikiaskan dengan ini adalah penetapan awal Dzulhijjah. Ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat Islam untuk mengawali puasa Ramadan adalah sumu liru'yatihi wa uftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika sudah melihat hilal dan berbukalah ketika sudah melihat hilal. Jadi patokannya adalah melihat hilal, bukan masalah Idul Adha itu harus sama seperti Timur Tengah, Arab Saudi dan sekitarnya, tetapi masalahnya adalah melihat hilal. Nah, dalam hadis Muslim terkait dengan perbedaan melihat hilal ini diriwayatkan dari An Quraibin anna Ummul Fadli bintal Haris. Jadi Ummul Fadl binti Haris ini ba'asathu ila Muawiyah bisyam, memerintahkan kepada Quraib untuk menemui Muawiyah yang saat itu berada di Syam. Qala, maka Quraib berkata, faqadimtu Syama faqadaitu hajataha. Kemudian aku berangkat ke Syam dan menyampaikan maksud dan tujuan daripada Ummul Fadl binti Haris tadi. Wastuhilla alayya Ramadana wa ana bisyam faraitul halala lailatal jum'ah. Kemudian aku melihat hilal pada awal bulan Ramadan dan saat itu aku berada di Syam dan aku melihat hilal itu pada malam Jumat. Summa qudimtul Madinata fi akhir syahr. Kemudian aku kembali ke Madinah pada akhir bulan Ramadan, artinya 1 bulan selama di Syam. Fasa'alni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, summa dzakarul hilal, terkait dengan hilal atau melihat hilal ini. Faqala, mata ra'aitumul hilal? Kapan kamu melihat hilal? Ketika di Syam maksudnya. Quraib ditanya oleh Abdullah bin Abbas, kapan kamu melihat hilal? Saat di Syam. Fakultu, maka Quraib berkata, aku berkata, ra'ainahu lailatal jum'ah. Aku melihat hilal di Syam itu malam Jumat. Berarti pagi hari Jumat itu sudah mulai berpuasa. Faqala, anta ra'aitahu? Apakah kamu melihat hilal? Kata Abdullah bin Abbas. Kemudian Quraib berkata, fakultu, na'am, ya, aku melihatnya. Wa ra'ahun nas. Dan orang-orang juga melihat. Artinya sebagai saksi ketika melihat hilal saat di Syam malam Jumat itu tidak hanya Quraib saja, tetapi orang-orang yang ada di Syam juga melihatnya. Fasomu, kemudian orang-orang pada berpuasa. Wasoma Muawiyatu, dan Muawiyah pun sebagai pimpinan saat itu khalifah di sana juga berpuasa di hari Jumat. Faqala, lakinna ra'ainahu lailatas sabti. Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan, tetapi kami, maksudnya kami, para sahabat yang ada di Madinah ini melihat hilal ini pada malam Sabtu. Sehingga sahabat atau umat Islam yang ada di Madinah ini berpuasanya di hari Sabtu, bukan di hari Jumat. Nah, fala tazalu tasumu hatta nakmilu salasin. Kemudian kami terus berpuasa sampai 30 hari, sempurna 30 hari. Jadi ini artinya ketika Quraib dan para muslim yang ada di Syam ini berpuasa cuma 29 hari, sementara sahabat-sahabat dan umat Islam yang lain yang ada di Madinah ini berpuasa sampai 30 hari. Fakultu, maka Quraib berkata, maka aku berkata, awala taktafi biru'yati Muawiyah wa siyamihi? Apakah kamu belum merasa cukup dengan melihatnya Muawiyah tentang hilal dan puasanya Muawiyah? Kata Quraib, faqala, maka Abdullah bin Abbas berkata, la hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Artinya
tidak cukup dengan melihatnya Muawiyah, Quraib, dan para kaum muslimin yang ada di Syam. Beginilah baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami. Jadi yang jadi patokan maksud Abdullah bin Abbas, beginilah cara Rasulullah memerintahkan kepada kami adalah memulai awal Ramadan itu adalah ketika melihat hilal. Nah, ya makanya ketika bulan ini, bulan Dzulhijjah ini ada perbedaan terkait dengan ru'yatul hilal antara di Arab Saudi dan Indonesia sehingga menjadi berbeda saat menentukan Idul Adha, itu hal yang wajar. Idul Adha-nya sama, tetapi yang beda adalah penentuan awal Dzulhijjah. Karena meskipun matahari lebih dulu terbit di Indonesia, kalau pakai logika, memang harusnya Indonesia ini ya lebih dulu atau malah bareng dengan Arab Saudi, penentuan di Arab Saudi sana. Tetapi karena ini patokan adalah ru'yatul hilal di matla, tempat terbitnya itu di Indonesia belum terlihat, di Arab Saudi sudah terlihat, makanya disinilah yang menjadi penyebab kenapa beda hari dalam menentukan Idul Fitri atau khususnya Idul Adha tahun ini. Jadi bisa dipahami sebaiknya umat Islam Indonesia ini condong mengikuti sidang isbat yang nanti dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai macam ulama ormas Islam dari berbagai macam daerah untuk menetapkan awal Dzulhijjah kemarin, karena awal Dzulhijjah itu berbeda penetapannya dengan Arab Saudi, sehingga jadinya jatuhnya Idul Adha pun berbeda. Jadi tidak tepat pula ketika Idul Adha Indonesia itu harus selalu ngikutin Arab Saudi. Tidak harus. Karena yang menjadi patokan bukan Idul Adha-nya, tapi ru'yatul hilal. Jadi sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya apa yang Al-Fakir sampaikan ini bisa memperjelas permasalahan ketika melihat video Arfan Pardiansah tadi di WhatsApp atau di TikTok yang membuat rasa ragu kepada warga masyarakat. Tidak perlu ragu. Kita ngikutin pemerintah itu yang paling utama, karena di sana berbagai macam ulama dari berbagai macam ormas Islam ada di sana, tidak hanya sepihak saja. Sementara kalau penentuan yang ditentukan oleh suatu organisasi atau organisasi keislaman itu juga tidak bisa kita salahkan juga. Semua warga masyarakat memiliki hak. Tetapi sebagai warga yang baik, tentu alangkah bijaksananya ketika kita merujuk pada ketentuan pemerintah dalam menentukan Idul Adha yang diawali dalam penentuan awal Dzulhijjah. Demikian Al-Fakir menyampaikan, kebenaran datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kesalahan dari saya pribadi saya akhiri, mohon dimaafkan bila mana ada salah kata dan khilaf dalam penyampaian. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.